Demikian materinya. Coba testimoni. Demikian materinya ibu-ibu. Mungkin dari ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, silakan. Ya, Gimana, Bu? makanya kandungan yang dijelasin tadi, misalnya kalau kita nanam di pinggir jalan, kami saya di rumah itu nanam cabai, itu juga kates, daun singkong gitu. Jadi itu nggak bisa dikonsumsi. Apa ini? Apa namanya nanti imbasnya jangka waktu yang lama atau sebentar? Terima kasih. Makasih Bu. Tapi sepertinya kalau yang ditanam di pekarangan rumah, ini langsung saja ya Bu ya, kita dengan pertanyaan lain. Kalau pekarangan rumah saya rasa masih aman karena kan kendaraan nggak selalu lewat ya Bu. Ini kan kayak gini kita nggak ada yang lewat kan, nggak setiap saat ada yang lewat gitu. Beda kalau kita tanamnya di pinggir jalan, jalan raya maksudnya. Oh, jalan raya. Ya, jalan raya yang maksudnya kendaraannya ini enggak ya? Kalau ini kan ibaratnya nanti kita di sini kegiatan dari pagi tadi, sepertinya jarang mobil lewat ya. Itu masih aman. Tapi ketika kita tanam misalnya di pinggir bypass, itu yang perjalanannya nggak pernah berhenti. Dan itu juga pengaruh Bu. Misalnya usahakan untuk makan buah-buahan lokal, jangan buah-buahan impor. Bukan karena mau keren, tetapi misalnya kenapa? Karena misalnya kita makan apel Washington dari Amerika, ya kan? Perjalanan dia dari Amerika untuk sini kan nggak mungkin dia nggak pakai kendaraan. Ketika dia pakai kendaraan, di dalam apel itu pasti ada namanya emisi gas buang hasil dari kendaraan tadi. Nah itu nempel di buah apel itu. Ketika buah apel itu kita konsumsi, zat kimia namanya timbal kita akan masuk ke tubuh kita. Nah kalau itu banyak, makin lama makin banyak, berarti kita akan mengendap, dan endapan itu yang berbahaya buat tubuh kita. Ya pasti ada pengawetnya. Ya kan nggak mungkin dia tahan lama kan, misalnya seperti itu. Nah itu mungkin perlu dari kita untuk sustainability, untuk keberlanjutan makanan, perlu bagi kita juga untuk melestarikan makanan lokal. Misalnya jangan terus maunya apelnya dari Amerika. Boleh juga lah kita makan apel Malang aja lah. Ya Bu, Ya. saya seperti itu. Terima kasih.
Oke, baiklah, kita akan coba testimoni salah satu peserta dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Hayati. Mbak Hayati ya, Mbak. Mbak boleh kasih testimoni kegiatan ini, bagaimana pendapat Mbak? Ya, untuk Unila sering-sering ya datang ke posyandu kita. Alhamdulillah kita dapat pembelajaran baru dengan adanya ibu dosen sama mahasiswa ke posyandu kita. Banyak yang kita dapatin, yang tadinya kita nggak tahu bahwa daging itu harus disimpannya tidak boleh lebih dari 3 bulan, sama kayak frozen food itu kalau misalnya sudah di luar nggak boleh kita masukin lagi, terkecuali udah kita porsir masing-masing butuhnya kita berapa. Ya terima kasih banyak lah untuk Unila sudah memilih tempat posyandu Mekarjaya sebagai tempat kegiatan PKM. PKM.